Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, HMPS Ekonomi Syariah IAIN Kediri akan menghadirkan BES, yaitu Bincang-Bincang Ekonomi Syariah, yang merupakan proker dari Biro Fakultatif HMPS Ekonomi Syariah, yaitu Raisya, yang dikemas dalam bentuk talk show. Perkenalkan, nama saya Olivia Dia Permata, dan di sebelah saya adalah Mbak Livia. Mbak Livia ini merupakan Koordinator Biro Fakultatif di HMPS Ekonomi Syariah pada periode 2019-2020, dan saat ini merupakan Bappenas Fosei di Bappenas Fosei bidang keuangan nasional. Ya, halo Mbak Livia. Halo Mbak Ya, Olive. gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Olive gimana? Nah, saya juga alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak ketemu ya? Iya, betul sekali. Nah, gini nih Mbak, hari ini kita akan bahas masalah financial planning. Menurut Mbak Livia sendiri, financial planning itu apa sih? Seperti namanya ya, financial planning. Jadi finansial artinya keuangan, terus kemudian planning artinya perencanaan. Jadi financial planning ini adalah perencanaan keuangan di mana tujuannya itu bukan untuk basic awalnya itu bukan untuk memperkaya diri, tapi adalah untuk mengolah keuangan kita sehingga keuangan kita itu sehat, kemudian kita juga bisa mencapai tujuan finansial kita. Itu sih financial planning. Kemudian orang yang melakukan financial planning atau mengolahnya itu biasanya namanya financial planner. Menurut Mbak Livia sendiri, kira-kira kapan sih kita bisa memulai atau merencanakan si financial planning ini kita ini? Gini, kerennya dari financial planning ini, dia itu tidak terbatas usia. Jadi mau dia dari anak-anak sampai ketika nanti kita sudah usia pensiun seperti 60, 50 tahun, itulah. Jadi tidak ada kata terlambat dalam financial planning ini. Jadi istilahnya terus belajar, karena ya di dalam ajaran kita Islam, kita itu kan ketika nanti di akhirat itu ditanyakan dua hal ya. Yang pertama, bagaimana caramu mendapatkan harta. Yang kedua, bagaimana cara mengolah harta. Jadi kan dari situ kita udah dikasih tahu gitu kalau financial planning ini udah dari dulu diatur gitu. Iya. Berarti nggak ada kata terlambat ya teman-teman buat memulai financial planning kita ini. Nah, menurut Mbak Livia sendiri, apa yang harus kita lakukan buat merencanakan financial planning, Mbak? Yang pertama, karena kita berdua di sini kebetulan penanya dan juga pembicaranya adalah perempuan, jadi kita based on ke perempuan dulu. Perempuan itu kan unik sekali ya, karena dia dari kecil sudah kehidupannya itu ditanggung oleh keluarganya. Ketika kita masih anak-anak, seorang perempuan ditanggung oleh bapaknya. Ketika sudah menjadi seorang istri, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Dan bahkan ketika ayah atau bapak kita sudah tidak ada, kehidupannya ditanggung oleh saudaranya atau kakak atau adiknya. Ketika nanti suaminya meninggal pun hidupnya ditanggung oleh anaknya. Ya maaf ya kalau ada sedikit salah, tapi dari sini seorang perempuan atau cewek itu harus mengerti 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana cara menghasilkan uang. Ketika sudah menghasilkan uang, kita belajar bagaimana membelanjakannya. Setelah kita tahu bagaimana cara membelanjakannya, kita tahu caranya berbagi. Setelah itu baru kita tahu caranya menabung atau investasi gitu. Walaupun di financial planning, investasi dan juga menabung itu adalah suatu hal yang berbeda gitu. Oke, Mbak. Berarti kalau misalkan untuk bagaimana merencanakannya itu, kita tinggal mulai dari merencanakan, mulai dari mencarinya dulu, mendapatkan uang itu bagaimana, kemudian membelanjakannya, tahu cara berbagi dan juga tahu cara menyimpan. Oke. Untuk cowok pun juga seperti itu, cuman cowok dari kecil kan sudah diajari bahwa dia tulang punggung keluarga. Pasti cowok langsung mikir bagaimana cara mendapatkan uang, gitu kan ya. Itu cuma perbedaan antara cowok sama cewek ya Mbak. Nah, lanjut ke masalah financial check up. Kalau cara melakukan financial check up sendiri itu seperti apa ya Mbak? Financial check up itu sebenarnya banyak banget caranya. Nah, yang paling logis untuk seorang anak ekonomi itu adalah kita dengan melakukan analisis rasio. Pertama, kita harus mengerti rasio dana darurat. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengerti rasio menabung. Kemudian kita harus mengerti rasio
eh, hutang, terus kemudian rasio pelunasan hutang sama rasio investasi. Nah, kalau rasio dana darurat itu adalah bagaimana cara kita menyiapkan dana cadangan ketika keadaan darurat menghampiri kita. Keadaan darurat bisa contoh kehilangan pekerjaan atau tiba-tiba kita sakit atau suatu hal yang darurat. Kemudian yang selanjutnya itu menabung. Menabung itu adalah bagaimana cara kita menyisihkan uang kita sehingga kita dapat memenuhi tujuan finansial kita seperti beli motor, beli handphone, kemudian untuk cewek kan pasti skincare. Iya, pasti Mbak. Skincare kan kalian nggak bisa langsung beli skincare yang murah. Kenapa? Karena skincare yang murah berarti dalam tanda kutip dia mengandung merkuri kan ya. Iya, nah betul. jadi membeli skincare sama dengan kalian menginvestasikan untuk diri gitu. Terus kemudian kalau hutang itu adalah harta yang kita peroleh atau aset yang kita peroleh ketika kita berhutang. Benar nggak? Benar. Karena sadar atau enggak sebagai mahasiswa kita tuh sudah bersinggungan dengan hutang. Karena kenapa? Karena dari awal kita sudah kenalan sama yang namanya pay later. Dan kalau pay later itu kita gunakan untuk membeli aset atau sebuah hal yang dapat menguntungkan kita, nah itu juga akan berarti berasal dari hutang. Ya. Gitu. Terus yang selanjutnya setelah kita punya hutang, berarti kita harus mikir dong bagaimana melunasinya. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya rasio investasi itu. Kalau aku kepo nih Mbak sama yang masalah rasio dana darurat. Nah, kira-kira kalau rasio dana darurat ini kita harus menyisihkan berapa sih kira-kira dari misalkan kita punya uang jajan atau terus disisihin dana darurat. Nah, kira-kira cukupnya minimal berapa lama Mbak? Kalau melihat dana darurat based on status ya, single itu 3 kali dari pengeluaran bulanan kita. Tapi kalau sudah menikah itu 6 kali dari pengeluaran kita. Kemudian kalau sudah menikah dan punya anak itu 9 sampai 12 kali. Oh, berarti nyiapinnya banyak ya Mbak kalau gitu. Nah, terus cara menghitungnya adalah ketika kita punya kas ditambah dengan setara kas dibagi dengan jumlah pendapatan kita. Contoh gini. Sebagai mahasiswa, kita contoh kita ngambil yang mungkin dalam ring 1 jutaan ya. Yeah. Nah, berarti contoh Olive punya uang setiap bulannya itu Olive punya uang 1 juta. Kemudian Olive punya ada teman yang utang di Olive 500.000 atau itu bisa dibilang piutang. Piutang berarti setara kas. Setara kas itu bisa aset-aset yang kalau bisa disetarakan dengan kas. Bisa piutang, deposito, tapi kan untuk mahasiswa deposito kan pasti sulit persyaratannya. Nah, kita anggap aja piutang karena teman-teman kita pasti sering utang, anggap aja gitu ya. Terus dibagi dengan total pengeluaran kita. Olive punya uang 1 juta. Kemudian teman ada utang 500.000. Anggap aja pengeluaran Olive 500.000. Berarti itulah rasio dana darurat yang kamu punya. Oke, berarti piutang ini termasuk dana darurat kita juga ya? Karena dia setara kas. Setara kas. Oh. Dan kembali lagi untuk financial check up ini kita harus ngerti mana yang wajib, mana yang butuh, dan mana yang ingin. Kadang mahasiswa itu kebanyakan ingin, tapi butuh sama wajibnya dia lupa. Tuh. Nah, bedanya wajib sama butuh itu, kalau wajib, kalau tidak dipenuhi itu akan membuat kerugian. Tapi kalau butuh, itu kalau tidak dipenuhi kita mati. Makan. Pakai baju mati kena malu kalau nggak pakai baju ya kan. Terus kemudian ingin itu seperti handphone baru. Kita udah punya handphone tapi kita pengen handphone baru, kemudian kita pengen sepatu baru padahal udah ada sepatu gitu. Oke, berarti ini kita harus menghitung juga dari rasio dana darurat tadi ya Mbak ya. Nah, kalau menurut Mbak Livia sendiri sebagai generasi milenial, cara membuat perencanaan financial planning ini yang aman itu seperti apa sih Mbak? Nah, bener banget. Kemarin tuh teman aku sempat kenapa aku nggak case-nya di aku, karena takutnya kalau case-nya di aku nanti terlalu tinggi ekspektasinya. Yeah. Jadi temanku ada yang tanya bagaimana cara investasi gitu ya. Aku bilang ketika mau investasi yang pertama disiapkan dana darurat. Nah, untuk kamu bisa nyiapin dana darurat di dalam financial planning, kamu harus mengerti berapa pengeluaranmu setiap bulan. Terus bagaimana kamu menghasilkan uang. Kemudian bagaimana cara kamu mengatur cash flow. Cash flow itu adalah sisa dari pendapatan dengan pengeluaran kamu, itu namanya cash flow.
Iya, iya. Nah, gitu. Terus kemudian kamu punya hutang nggak? Kamu punya cicilan nggak? Ya, mahasiswa sama seperti manusia pada umumnya, mungkin mereka punya utang. Kayak sekecil kita jajan di kafe, terus tiba-tiba lupa bawa dompet, pinjem dulu dong buat bayar minum. Nah, itu kan juga termasuk hutang. Jadi, sekecil-kecilnya hutang itu tetap hutang gitu loh, meskipun itu sama teman kita sendiri. Itu yang pertama pasti mengerti pengeluaran, terus yang selanjutnya mengerti dari mana kita mendapatkan uang, kemudian setelah itu mengerti dari kemana uang itu akan kita gunakan. Jadi kadang merasa aku udah nabung kok, tapi aku nggak tahu tujuan finansialnya apa gitu. Nah, yang salah dari financial planning itu adalah tidak memiliki tujuan. Nah, aku lihat dari kasusku temanku itu, dia nggak punya tujuan. Dia tahu pengeluarannya, dia tahu pendapatannya, dia tapi nggak tahu tujuannya apa gitu. Jadi tujuan investasinya itu dia nggak tahu buat apa? Tujuan keuangan. Oh, tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tuh bisa kayak punya investasi, itu juga tujuan keuangan. Karena ngomong dengan financial planning, investasi itu hanya bagian kecil. Beda lagi kalau kamu mau ngambilnya ke manajemen investasi. Itu berbeda lagi. Jadi manajemen investasi, manajemen keuangan, mengatur pengeluaran dan juga pemasukan itu masuk ke dalam financial planning itu. Iya. Oke, Iya. berarti kalau tadi cukup sampai situ ya Mbak ya. Jadi yang penting harus tahu dari mana sumbernya, bagaimana mengeluarkannya, sama perencanaannya. Iya, tujuan kita mengumpulkan itu apa? Ya. Nah, kalau di masa pandemi sendiri, ini gimana caranya Mbak Livia sendiri untuk mengatur keuangan secara efektif, Mbak? Sebenarnya kalau ngatur uang secara efektif itu yang pasti satu, jangan over ke pengeluaran. Ketika awal pandemi itu udah panik untuk beli masker, beli hand sanitizer, beli semua alat yang untuk bersih-bersih. Jadi kayak udah overspending. Jadi itu kesalahan pertama ketika pandemi. Ketika sekarang kesini, dulu beli masker satu kotak itu ngomongin nominal bisa sampai 60-70, padahal mereknya itu merek yang biasa gitu ya. Terus ketebalannya juga yang biasa. Sekarang kalau masker yang mereknya atau ketebalannya lebih tipis, atau kan biasanya aku pakai sekarang masker double ya, jadi aku menggunakan masker medis yang lebih tipis atau pakai masker kain, karena kan memang sekarang protokolnya untuk menggunakan 2 lapis masker. Nah, itu sekarang ya jadi lebih murah lagi, cuma bisa 20.000 bahkan 15.000 itu udah dapat sekotak masker gitu. Kalau dibanding dulu kan berarti aku mengeluarkan jauh banyak banget ya Mbak pengeluarannya. Cuma buat sekotak masker. Yap. Nah, terus untuk efektifnya itu tadi aku selalu mencatat pengeluaranku. Karena aku dulu pernah nyoba waktu aku sekolah menengah itu aku nyoba nulis pengeluaran dengan menulisnya di buku. Tapi akhirnya malas. Iya. Nggak konsisten berarti. Padahal aku anak akuntansi itu sudah menulis tapi malas gitu ya. Terus akhirnya pas kuliah ini akhirnya aku menemukan sebuah aplikasi. Sekarang banyak banget aplikasi pencatatan untuk pengeluaran itu. Jadi tapi ketika kita udah mencatat pengeluaran satu, jangan lupa untuk mengevaluasinya setiap bulan. Mana pos-pos pengeluaran yang memang itu penting buat kita dan itu memang kita gunakan setiap hari, mana pos-pos yang hanya kayak kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Contoh gini, kan kita nggak mungkin setiap hari makan sama temen ya. Nah, berarti hanya beberapa bulan sekali. Kenapa aku buat seperti itu, untuk makan sama teman cuma dalam 1 bulan beberapa kali? Karena belajar dalam hukum ekonomi, semakin banyak kita mengkonsumsi, kenikmatan yang akan kita peroleh itu akan semakin sedikit. Jadi supaya kenikmatan itu tetap pada tingkat yang aku ingin, ekspektasiku, jadi aku akan membatasi makan bersama teman dan makan di tempat tertentu. Aku pernah nyoba itu ketika aku kan sangat suka nonton. Aku sampai nonton itu sebulan bisa 5-6 kali. Dan tapi aku tidak bisa menemukan kenikmatan itu lagi. Akhirnya aku mengurangi intensitas menonton. Karena kenapa? Karena pandemi. Bioskop tutup. Akhirnya bisa mengurangi. Tapi setelah itu aku tahu, oh iya. Terus kemudian aku pernah juga nurutin diskon. Oh, jadi ngikutin promo diskon makan. Promo makan. Ya, banyak sih. Cewek-cewek pasti tergiur sama promo-promo ini. Promo deh gini ya kan. Kemudian promo di sini gitu. Jadi aku pernah coba mengikuti itu dan benar.
ekonomi itu benar, hukum ekonomi itu benar, semakin kita banyak menikmati, hukum kenikmatan yang kita peroleh itu makin dikit. Bahkan contoh sesuka seperti aku makan bakso dan mie ayam, ketika aku selalu makan itu tiap hari kayak bosen, padahal itu suka banget gitu. Gitu. Jadi yang pertama aku nyatet keuangan, kemudian aku tahu uang ini aku peroleh dengan cara apa, kemudian yang paling penting aku juga membayangkan bagaimana orang tuaku memperoleh ini, bagaimana susah payahnya beliau untuk memberi aku fasilitas keuangan. Jadi aku ingat itu, kemudian aku juga kembali lagi tujuan finansialku apa. Nah, tujuan finansialku adalah melanjutkan pendidikanku lagi. Yang kasih contohnya. Nah, dulu kalau aku awal kuliah melanjutkan jenjang ke pascasarjana itu kan termasuk jangka panjang karena masuk ke 3 sampai 5 tahun lah gitu ya. Kemudian kalau aku sekarang di posisi sekarang di semester akhir, berarti tujuan ekonomiku akan turun menjadi jangka pendek. Nah, berarti jangka pendek berarti waktuku untuk mengumpulkan dana itu semakin sedikit gitu. Jadi itu tadi yang pertama mengatur keuangan, kemudian aku tahu dari mana pendapatanku dan aku tahu apa tujuanku. Ya. Penting loh teman-teman ya untuk mulai dari sekarang ini kita mengatur financial planning. Nah, kan tadi Mbak Livia sempat menyinggung masalah investasi itu beda loh sama menabung. Nah, bedanya emang apa sih Mbak? Kalau menabung itu adalah cara kita untuk menyisihkan pendapatan kita atau jatah bulanan kita dari orang tua sehingga itu menjadi tabungan. Tabungan itu berarti artinya kita menaruh uang di dalam tabung. Kalau ditaruh uang di dalam tabung, tabung ini akan kita gunakan suatu saat nanti. Dan itu digunakan untuk baik tujuan konsumtif, tujuan pendidikan, membantu orang tua. Jadi di dalam kerennya dari financial planning ini tidak ada tujuan ekonomi atau tujuan keuangan yang jelek. Tidak ada. Ketika dibandingkan teman-temanku yang sudah bisa membantu orang tua, kemudian bisa membantu sesama, mereka lebih mulia. Tapi bukan berarti tujuanku dengan ingin beli handphone atau ingin melanjutkan pendidikan yang sifatnya itu lebih ke pribadi itu jelek. Tidak ada financial goals yang jelek. Gitu. Jadi enaknya di dalam financial planning itu kita tidak dihakimin. Tapi kalau kita kembali ke masyarakat pasti dihakimin. Kok tujuanmu tidak mementingkan keluargamu? Kok tujuanmu tidak mementingkan kelompokmu, tidak mementingkan keluarga dan sebagainya. Di dalam financial planning tidak seperti itu. Nah, bedanya itu menabung ya. Jadi bisa digunakan untuk tujuan banyak hal. Bahkan kamu menabung untuk investasi pun boleh. Jadi menabung untuk investasi itu boleh. Jadi nggak tabungan, ya udah tabungan aja disimpan nih, nanti ada dana lain. Aku pengen coba investasi di reksadana, di saham, di emas. Ketika untuk saham sama emas itu kan nggak bisa menyiapkannya secara gampang instan ya, nggak bisa instan. Kamu harus buka untuk rekening sahamnya kamu harus punya minimal 100.000. Nah, kalau kamu dapat jatah 300.000 dalam sebulan, 300 atau 500, kebutuhanmu 400, berarti kan uang 100.000 untuk investasi ini kan kamu perlu menyiapkannya dalam sebulan. Nah, gitu kan. Jadi bisa saja. Kemudian investasi, bedanya dengan menabung, investasi itu artinya adalah menahan kebutuhan kita saat ini, menahan yang kita ingin saat ini untuk membeli hal-hal yang kita dapat di masa depan. Jadi invest itu artinya menahan diri untuk mendapatkan sesuatu di masa depan. Dan bedanya dari menabung dengan investasi, di menabung resikonya itu kecil. Di dalam investasi kalian harus mengerti profil resiko. Nah, karena di dalam hukum investasi semakin tinggi resiko, semakin tinggi imbal hasil yang akan kamu peroleh. Nah, profil resiko ada konservatif, moderat, kemudian sama agresif. Jadi senang banget sama teman-teman yang udah nyoba invest di Bitcoin, di saham, kemudian di reksadana atau di emas. Tapi yang harus mereka tahu, menyiapkan dana darurat atau menyiapkan tabungan terlebih dahulu itu lebih penting. Karena juga kemarin temanku ada yang tanya, aku mau invest dong gitu. Tapi aku kasih saran, dia bilang kamu harus nyiapin dana darurat, kemudian kamu mengenali profil resiko kamu, habis itu kamu mengenali produk investasi yang akan kamu gunakan. Dia malah bilang aku tuh nggak
bukan bodoh-bodoh amat, dia sampai marah. Yang dia mau ternyata adalah langsung ke ini loh, investasi produk yang ini. Contoh dia pengennya tuh di saham. Dia bilang, kamu pengen di mana sih? Aku pengen di saham. Kasih tahu aku produk saham mana yang bagus. Nah, sedangkan mau saham, kalian tuh harus analisis teknikal, harus analisis fundamental dulu untuk ke saham. Kemudian di reksadana kalian juga harus paham kalian naruh reksadana di mana, pasar uang, pasar modal, atau di paper aset yang lain. Kemudian kalau di emas itu kalian harus tahu mau investasi di tabungan emas atau emas fisik, kemudian atau apa itu namanya, kalian mau di indeks emas gitu. Gitu banyak. Kemudian terus kalau kalian mau di properti juga kalian nggak bisa asal beli. Kalau kalian beli propertinya itu di tanah sengketa, rugi. Iya, masih ada prosesnya dulu. Itu kan belum jelas ya tanahnya punya siapa. Nah, kalian juga harus mengerti produk-produk investasi yang kalian mau dan cocok untuk kalian. Jadi semakin kalian mengenal produk investasi, kalian akan semakin mengenal profil resiko. Jadi financial planning ini juga bisa membuat kita mengenali diri kita, mau kita apa sih. Nah, apalagi cewek kan banyak maunya. Nah, jadi di financial planning ini cewek bisa mengenal dirinya, mauku apa sih gitu. Terus kemudian di financial planning ini juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang pengen nikah itu juga bisa di planning dari sekarang. Dari sekarang ya. Gitu. Selama ini kita masih kuliah nih ya, kan nanti siapa tahu kita nabung sekarang, lulus kuliah udah dapet jodoh langsung nikah kan bisa loh teman-teman. Amin. Nah, itu tadi investasi. Mbak Ipil, Mbak Livia ini mulai investasi mulai kapan nih Mbak? Udah coba belum? Udah, dan kenapa aku bilang tadi ke temanku untuk menyiapkan dana darurat, kemudian mengenali produk investasi dan juga mengenali profil resiko, karena aku pernah gagal di saham. Aku tidak atau kurang paham yang namanya menabung saham dan juga trading saham. Itu dua hal yang berbeda. Kalau menabung artinya kita sudah menganalisis ke lebih saham ini lebih ke fundamental, kemudian dengan teknikalnya. Analisis itu akhirnya kita naruh di situ, kita beli. Kalau trading kita lebih mengutamakan analisis teknikal dan baru kita imbui dengan analisis fundamental. Itu yang aku tahu. Nah, jadi setelah itu aku salah memahami dua konsep itu, akhirnya aku rugi ya. Mungkin kata teman-temanku itu ruginya dikit, karena teman-temanku rata-rata rugi antara jutaan sampai ratusan juta, sampai puluhan juta. Dan tapi sama seperti masalah, kegagalan itu juga tidak bisa dinilai secara subjektif. Belum tentu masalah dan kegagalan yang aku alami itu kecil menurut kalian dan juga kecil menurutku. Jadi menurutku itu kegagalan dan masalah itu tidak bisa dinilai secara subjektif. Nah, berarti kalau belajar dari kegagalan tersebut, kira-kira tips dari Mbak Livia sendiri untuk generasi milenial, investasi apa sih yang bisa digunakan atau kita coba di masa pandemi sekarang ini? Kalau masa pandemi ya, kebanyakan investasi jangan di saham. Karena kalau nggak duluan investasi nggak apa-apa, dana darurat harus disiapkan dulu, karena ketika nanti dana darurat udah siap langsung investasi itu aman, karena yang digunakan itu adalah uang dingin, uang yang nggak panas. Jadi dan teman terbaik dalam investasi yang perlu kita tahu itu adalah periode atau lama atau tahun. Jadi semakin tinggi tahun yang kita gunakan, semakin baik return dari investasi yang kita tahu. Kemudian investasi itu dari aku belajar itu ada 4 levelnya. Yang pertama level 1, di mana returnnya itu di atas inflasi. Pengembaliannya itu adalah di atas inflasi. Itu adalah obligasi, suku, kemudian SR return, retail kayak gitu. Itu pengembaliannya 3 sampai 5. Sedangkan inflasi kalau inflasi dihitung dari 10 tahun ya dia 5 sampai 7%, tapi kalau inflasi tahunan negara kita itu 2 sampai 3, 1 sampai 3%. Jadi yang bisa digunakan itu adalah sukuk, obligasi, deposito, di mana returnnya itu antara 3 sampai 5%. Tapi ya itu dikit gitu ya. Terus level yang kedua dari investasi itu adalah obligasi, kemudian reksadana. Itu returnnya 5 sampai 7. Tergantung reksadana mana yang dipilih, dan kita perlu tahu bahwa reksadana itu adalah produk turunan dari saham. Jadi beli reksadana tuh kayak beli burger gitu loh.
kita beli satu burger di sana itu ada lapisannya. Oh, jadi roti, roti, sayur, acar, kemudian daging, kemudian keju, saus, nah kayak gitu. Jadi di dalam kita beli reksadana tuh ada banyak lapisan. Dan bedanya reksadana sama saham, kalau reksadana itu diatur sama manajemen investasi dan kita harus membayar itu manajemen investasi itu. Tapi itu level 2, level 3-nya itu ke saham. Saham sama properti yang returnnya itu bisa nyampe 10-15%. Kalau kita benar-benar milih perusahaan yang analisis teknikal dan analisis fundamentalnya juga bagus. Dan itu tadi, kalau kita bandingin saham beberapa produk itu pasti di beberapa seminar yang aku ikutin bandinginnya langsung ke 10 tahun. Emang jangka panjang ya Mbak yang dilihatnya langsung. Kalau yang tadi level 1 sama level 2 kalian bisa menggunakannya untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Kalau yang saham di level 3 itu udah langsung ke jangka panjang. Sama properti, sama emas gitu. Di panjang jangkanya. Terus yang level 4 yang terakhir itu adalah kalian buat bisnis sendiri. Jadi pengusaha di mana kalian langsung investasi ke diri kalian dan juga usaha kalian itu juga bisa meningkatkan return. Meskipun ketika menjadi seorang pengusaha, satu yang harus kita korbankan kita tidak punya pendapatan tetap. Kemudian yang kedua, pendapatan kita itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita yang harus menyiapkan semua perintilan-perintilan dan kita mau semuanya itu ketika mau jadi pengusaha kita harus punya manajemen diri, manajemen waktu, manajemen uang, manajemen orang, kemudian manajemen usaha dan banyak banget persiapan lain yang digunakan untuk menjadi seorang pengusaha. Itu level tertinggi dari investasi ya, level Mbak, tertinggi dari investasi. Jadi meskipun nanti kita jadi pegawai, jadi PNS, level investasi itu kalau bisa kita punyai di setiap levelnya. Itu goals kalau orang mau sejahtera. Dan yang terakhir aku mau nambahin di dalam piramida finansial keuangan itu ada 3 bagian, ada 3 level. Yang pertama adalah keamanan keuangan, yang kedua adalah kenyamanan keuangan, yang ketiga adalah distribusi keuangan atau distribusi kekayaan. Kalau keamanan yang pertama kita harus menyiapkan dana darurat, kemudian asuransi atau proteksi diri, bisa asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Terus selanjutnya kalau kita mau nyaman, kita investasi, kemudian kita investasi dan juga menabung, itu kenyamanan. Investasi, perlu kita tahu bahwa investasi itu nggak cuma investasi ke harta, tapi juga investasi ke diri sendiri itu penting. Kamu ngejar harta, kamu nggak sehat, habis buat itu. Terus yang selanjutnya dalam piramida itu yang terakhir adalah distribusi kekayaan, yaitu tentang mewariskan harta kita. Ini maksudnya mewariskan ini ke generasi kita nanti, generasi selanjutnya atau ke adik kita atau ke saudara-saudara kita. Jadi kita juga harus mengerti piramida dari financial planning itu. Jadi kita tahu. Jadi jangan langsung aku beli emas buat nanti dikasih adikku. Berarti kalian salah, tiba-tiba langsung naik ke piramida sedangkan kalian belum punya darurat. Terus ada keamanan dulu, keamanan dulu, dana darurat itu. Setelah kita aman, kita merasa nyaman, baru kita distribusikan. Nah, dari Mbak Livia sendiri, ini kan kita sudah di penghujung acara ya. Pesan-pesan untuk generasi milenial mengenai financial planning ini apa? Pesannya adalah jangan takut memulai, terus juga jangan takut bahwa financial planning itu ribet, karena kalian bisa menggunakan financial planner kalau kalian sudah punya uang, atau kalian juga bisa ngikuti seminar, kemudian untuk mencoba financial planning ini, coba cintailah uang kalian. Jadi cintai uang. Jangan kalau healing save reward, tiba-tiba aku pengen beli ini akhirnya habis, terus akhirnya menyesal aku nggak punya uang, terus akhirnya buat carilah video-video yang menggambarkan saat ini yang kubutuhkan adalah uang. Jangan boros berkedok self healing ya teman-teman. Tuh yang penting. Benar banget. Udah nggak ada lagi Mbak? Udah. Itu aja. Udah. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak sama-sama. Livia untuk ilmunya pada hari ini. Ya.
Terima kasih Mbak semoga Olive bisa sudah mau menanya saya ya. Oh iya Mbak, semoga ilmu yang diberikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ipil. Investasi jangan di saham, karena kalau saham kalian langsung lihat indeks saham atau